Ya, oke, what's up guys? Jadi kita mau bahas pertandingan dini hari tadi antara Real Madrid melawan Bayern Munich di perebutan semifinal ya, uh, Liga Champion. Oke, kita bahas dari line up-nya dulu. Untuk Real Madrid ini goalkeepernya masih Lunin karena memang kita tahu Courtois baru sembuh dari cedera. Kemarin sempat bermain di La Liga tapi Carlo Ancelotti lebih memilih Lunin untuk pertandingan kali ini. Mungkin karena Lunin juga tampil cukup lumayan bagus di Liga Champions. Nah, untuk wingbacknya ini karena kemarin Carvalho akumulasi kartu, sekarang udah bisa bermain, dan di sisi kirinya ada Mendy. Terus di tengah duet antara Nacho dan juga Rudiger. Masih Militao belum dapat kesempatan jadi starter karena memang dia baru sembuh kan dari cedera panjangnya. Terus di tengah itu ada Kroos, Tchouaméni, Valverde dan juga Bellingham. Dan di depan masih Vinicius dan juga Rodrigo. 4-4-2. Kalau kita lihat dari line up-nya Munchen 4-2-3-1, di mana goalkeepernya masih Neuer, terus wingback-nya ada Mazraoui dan juga Joshua Kimmich. Di tengah ini duet Eric Dier dan juga De Ligt, karena di leg 1 De Ligt nggak bisa bermain karena masih cedera. Kim Min Jae, tapi sekarang digantikan oleh De Ligt. Terus juga Laimer di tengah, Pavlovic, terus juga wingernya ada Sané dan juga Gnabry, dan di depan attacking midfield ada Musiala dan strikernya Harry Kane. Kita bahas di babak pertama dulu nih. Di babak pertama Madrid mendominasi permainan karena bermain di kandang juga, which is banyak sekali peluang berbahaya itu dari Vinicius yang shootnya kena mistar, terus di rebound oleh Rodrigo. Sayangnya masih bisa diantisipasi oleh Neuer. Akhirnya ternyata di menit ke-27 Gnabry cedera, digantikan oleh Alphonso Davies. Nah, memang Munchen mungkin dapat satu peluang berbahaya lah di babak pertama itu dari Gnabry yang sedikit melencang, dan terus tendangannya volley dari Harry Kane. Tapi overall pertandingan Madrid mendominasi, lebih banyak melakukan penyerangan, lebih banyak shoot on goal dan shoot on target yang dilakukan Madrid ke Munchen di babak pertama. Jadi Munchen lebih defensif sementara Madrid sangat mendominasi pertandingan untuk babak pertama. Sayangnya gol masih 0-0. Jadi berakhir imbang di babak pertama, walaupun secara overall dari permainan Madrid sangat menguasai pertandingan. Terbukti Munchen cuman memanfaatkan segi counter attack. Nah, masuk ke babak kedua, Madrid tetap fokus dalam penyerangan, sangat mendominasi. Sayangnya memang Munchen lebih dulu dapat gol dari counter attack. Itu asis dari Harry Kane ke Alphonso Davies, itu golnya cukup keren ke pojok kirinya Lunin, dan memang sangat sulit diantisipasi karena Alphonso Davies memang memiliki kecepatan dan shoot akurat yang lumayan bagus. Akhirnya Munchen lebih dulu unggul di menit ke-68 lewat gol Alphonso Davies. Nah, menariknya Ancelotti langsung bereaksi setelah golnya Alphonso Davies. Jadi Toni Kroos digantikan Luka Modric dan juga Camavinga masuk menggantikan Tchouaméni. Jadi mereka lebih fokus lagi untuk penyerangan. Nah, ternyata gol dari Madrid cetak gol sayangnya dianulir oleh wasit karena memang terjadi indikasi bahwa Nacho mendorong lah istilahnya Joshua Kimmich. Memang dari VAR terlihat bahwa itu tidak gol gitu. Akhirnya Tuchel melihat gempuran ini dan merasa unggul 1-0 ya. Dia melakukan pergantian pemain yang mungkin gue rasa cukup beresiko. Dia mengeluarkan Sané, memasukkan Kim Min Jae, jadi fokus lebih bertahan. Terus juga dia memasukkan Choupo-Moting menggantikan Harry Kane di menit ke-80-an. Musiala juga digantikan Muller. Nah, jadi terlihat bahwa lini depannya Munchen ini banyak pergantian dan fokus untuk lebih bertahan. Nah, sayangnya Madrid merespon juga dengan menggantikan Rodrigo, digantikan oleh Brahim Diaz, dan juga Valverde untuk memasukkan Joselu. Nah, ternyata Joselu ini adalah jawaban dari
pertandingan kali ini, di mana Joselu bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan itu di menit ke-88 setelah Munchen sangat-sangat ingin bertahan ya, sangat-sangat mengincar counter attack. Tendangan dari Vinicius itu berhasil ditangkap oleh New York, tapi sayangnya New York kelepasan dan Joselu langsung menendang bola itu dan gol gitu. Memang dari pertandingan kali ini New York banyak banget melakukan save yang sangat penting, terus juga berkali-kali menyelamatkan Munchen, tapi sayangnya memang satu blunder yang disebabkan oleh New York ini langsung dipunish oleh Joselu dan menjadi gol untuk menyamakan kedudukan 1-1. Akhirnya di 2 menit berselang, Madrid ketika dia berhasil menyamakan kedudukan, mental para pemain semakin naik gitu, apalagi mereka bermain di kandang. Akhirnya Joselu kembali mencetak gol. Ini gol yang mungkin kontroversial, terlihat offside, tapi ternyata memang bola itu Rudiger ketika dapat bola itu posisinya onside gitu, dan posisi Joselu itu berada di belakang bola gitu. Jadi ini memang tidak offside, secara textbook memang tidak offside. Akhirnya gol di menit ke-90 plus 1, akhirnya Madrid unggul 2-1. Sementara gol ini dicek oleh VAR dulu, ternyata memang decisionnya bahwa Rudiger itu Joselu berada di belakang bola gitu, jadi memang tidak offside, which is keuntungan untuk Real Madrid karena menit udah masuk ke menit 90 dan extra time itu sekitar tambahan waktunya sekitar 6 menit. Nah ternyata dapat satu kesempatan untuk Munchen menyamakan kedudukan, itu dimana crossing dari Munchen itu ada Joshua Kimmich sama Masraoui kalau nggak salah. Itu ternyata ini gol yang cukup kontroversial ya. Memang tidak tidak gol, tapi kalau gue lihat dari posisinya ini benar-benar bukan salah Real Madrid atau bukan salah Munchen. Karena begini, ketika hakim garis sudah menarik itu offside gitu, menarik bendera itu offside, otomatis pemain Real Madrid tidak merebut bola gitu, dan ini dimanfaatkan untuk golnya dari De Ligt gitu. Sayangnya memang itu lebih dulu offside, keputusan hakim garis lebih bilang bahwa itu offside, jadi ya nggak bisa disalahin juga gitu, karena memang sepersekian detik memang sangat kontroversial sih. Memang terlihat kalau dari foto itu bahwa kaki De Ligt memang lewat, tapi juga ada tangan Rudiger yang ketinggal gitu. Jadi tapi mungkin di posisi hakim garis dia melihat bahwa itu adalah offside gitu. Ya kembali lagi sebuah pertandingan dimana kadang diuntungkan dan kadang dirugikan, tapi memang itu cukup kontroversial lah. Kalau dibilang itu nggak offside, Munchen bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2, tapi memang itu hakim garis lebih dulu menarik bendera offside, makanya pemain Madrid membiarkan gitu. Jadi ya kembali lagi, kalaupun gol itu diberikan memang nggak bisa juga. Kenapa nggak dicek VAR potensial gol? Karena memang keputusan hakim garis lebih dulu menarik garis, mengangkat bendera offside. Jadi nggak bisa, VAR itu kan bisa dicek kalau misalnya potensial red card atau potensial gol, karena ini sementara sudah offside dulu baru mereka cetak gol gitu. Beda dengan posisinya mereka sudah cetak gol tapi ternyata dilihat offside atau onside gitu. Jadi debatable lah, memang Madrid diuntungkan kali ini. Dan kembali lagi, tapi kalau dari segi permainan memang Madrid layak menang dari Munchen gitu. Selama a whole 90 menit Madrid mendominasi permainan, Madrid punya banyak peluang, terbukti mereka sangat menguasai bola, 57 banding 43%, dimana total shoot Madrid 19 sementara Munchen cuma 8, on target 7 berbanding 5. Ya ini terlihat apa ya istilahnya, Munchen ini bermain sangat pragmatis, sangat mengandalkan counter attack gitu. Jadi ya dipunish oleh Madrid. Yang sangat disayangkan adalah pergantian Tuchel yang terlalu cepat menggantikan pemain-pemain seperti mengeluarkan Kane, menggantikan Choupo-Moting, terus juga Leroy Sané digantikan Kim Min Jae dengan sangat fokus untuk bertahan.
That's why ketika lu unggul 1-0 apalagi melawan Real Madrid itu bakalan nggak ada jaminan bahwa lu akan menang pertandingan gitu, kecuali lo udah unggul 2 atau 3 gol lah istilahnya. Dan sementara kita tahu bahwa fighting spirit dari pemain-pemain Madrid itu mereka udah biasa bermain tertinggal, bahkan untuk Liga Champions pun mereka adalah satu-satunya tim yang belum pernah kalah selama perjalanan Liga Champions ini. Dan juga apa ya istilahnya, fighting spiritnya mereka gitu, istilahnya mereka pengen totalitas banget untuk Liga Champions ini. Dan di semua permainan lah, ketika lu bermain dengan Real Madrid, fighting spirit pemainnya lebih dapet dan juga lebih on fire gitu. Mereka nggak pernah putus asa, apalagi ketika di Liga Champions waktu kita ingat 2 tahun lalu menghadapi City karena dan berhasil comeback gitu di menit-menit 90 plus mereka cetak gol. Dan kali ini pun juga terbukti gitu bahwa fighting spirit Real Madrid bagaimanapun juga mereka adalah tim terbaik untuk turnamen gitu. Harus diakui bahwa Real Madrid punya luck juga, punya kapasitas pemain yang bagus, dan juga pelatih yang bisa manajemen para pemain-pemain hebat gitu. Oke, berarti dengan kemenangan Real Madrid ini bakalan ketemu dengan Dortmund di final tanggal 2 Juni itu di Inggris ya kalau nggak salah finalnya Liga Champions. Dan mungkin ini akan jadi trofi ke-15 untuk Real Madrid. Congratulations dan see you di video selanjutnya.